Sehingga alhamdulillah pada hari Jumat yang agung ini, pada hari Jumat yang mulia ini, kita masih diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat di masjid yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana biasanya saya selaku khatib mengingatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yakni mempercayai dengan sepenuh hati dan segenap jiwa terhadap 6 rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Sedangkan takwa adalah al-imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan dhahiran wa batinan. Melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara sirri, rahasia, maupun secara terang-terangan, dhahir dan batin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan takwa adalah merupakan pesan yang sudah disampaikan oleh umat-umat terdahulu, sekarang atau bahkan nanti sampai dengan akhir zaman. Namun pesan takwa bukan hanya pesan yang disampaikan melalui mimbar-mimbar Jumat dan didengarkan oleh para jamaah hadirin dimanapun berada, melainkan pesan takwa adalah pesan yang harus mampu diimplementasikan dan direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap hari, setiap waktu keimanan dan ketakwaan kita bisa terus meningkat. Kata Nabi, kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Kata Nabi, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang merugi. Namun akan tetapi kalau hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada penghujung daripada bulan Mei dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni. Secara tradisi di Indonesia, bulan Mei dan bulan Juni ini merupakan bulan di mana orang-orang telah menyelesaikan pendidikan dan mereka berbondong-bondong untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi pada kelasnya. Yang SD mencari pendidikan ke SMP, SMP mencari pendidikan ke SMA, SMA ke perkuliahan dan sebagainya. Tiada lain tiada bukan adalah untuk meningkatkan seluruh kualitas yang ada di dalam pikiran kita, seluruh akal pikiran kita, mendidik akal pikiran kita. Karena sesungguhnya mendidik, mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam akal kita itu merupakan salah satu daripada syariat Islam. Karena sesungguhnya Al-Imam As-Satibi juga menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk hifdzul aqli. 5 pokok konsep dasar daripada maqasid syariah atau tujuan daripada diturunkannya syariat, salah satunya adalah hifdzul aqli, menjaga akal pikiran kita. Akal pikiran kita merupakan anugerah yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dilarang untuk merusak akal pikiran kita. Kita dianjurkan oleh Allah agar kita senantiasa menggali potensi-potensi yang ada di dalam akal pikiran kita. Kita melihat bersama-sama bahwa di era modern ini ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesatnya, termasuk dalam bidang kecerdasan buatan yang lebih dikenal dengan istilah artificial intelligence atau AI. AI adalah salah satu teknologi yang sedang mengubah dunia revolusioner secara besar-besaran, memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, seperti contoh kepada ekonomi, kesehatan,
pendidikan, atau bahkan interaksi sosial sehari-hari. Di dalam bidang ekonomi contohnya, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kemudian analisa pasar, dan pengambilan keputusan bisnis. Kemudian pada sektor kesehatan, teknologi ini membantu dalam mendiagnosa penyakit, pengembangan obat, dan perawatan pasien dengan lebih presisi. Sementara dalam bidang pendidikan, AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif, memudahkan akses pengetahuan bagi semua kalangan. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh tertinggal dalam mengejar ilmu, termasuk ilmu tentang AI. Karena Islam mendorong umatnya untuk selalu mencari ilmu dan memanfaatkan untuk kemaslahatan kemanusiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu? Ayat ini mengingatkan kita bahwa ilmu adalah pembeda antara yang mulia dan yang hina. AI sebagai produk dari ilmu pengetahuan harus dipelajari dan dikuasai agar kita tidak menjadi penonton yang pasif dalam perkembangan zaman. Namun penguasaan teknologi ini harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keislaman, sehingga kita dapat memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak atau menimbulkan madarat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu, termasuk ilmu tentang AI, adalah bagian dan kewajiban kita sebagai muslim. Dengan menguasai teknologi ini, kita dapat berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam, memecahkan masalah keumatan, dan menyebarkan dakwah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun kita juga harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keislaman kita, memastikan bahwa setiap langkah kita dalam memanfaatkan AI selalu berada dalam koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab. Mempelajari AI bukan hanya tentang menguasai teknologi saja, tetapi juga tentang memahami bagaimana menggunakan teknologi ini untuk kebaikan umat manusia. Dengan nilai-nilai Islam, kita harus memastikan bahwa perkembangan AI ini digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak dan menimbulkan madarat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'du faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqallallahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi rasulika ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'in wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anal khala'a wal waba'a wal fitana ma la yadfa'u khairuka an baladina hadha Indonesia khassah wa an sairil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.